ternyata Polri itu punya loh divisi ataupun satker yang menunggangi kuda ataupun turangga. Ya, benar. Dan kalau boleh tahu Komandan, kenapa sih awal mulanya nama turangga itu dapat dari mana Komandan? Turangga itu diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu kuda. Jadi sehingga kita dinamakan detasemen turangga. Untuk tugas-tugas dari turangga ini, kalau apa sih Komandan? Turangga, khususnya detasemen turangga itu ada tugas fungsi dan peranannya, yaitu ada 4. Yaitu yang pertama patroli, yang kedua protokoler, yang ketiga dalmas, dan yang keempat adalah SAR terbatas. Di mana pada saat kita patroli, yang pertama itu ke daerah-daerah rawan atau di daerah tempat keramaian. Kemudian untuk yang protokoler itu apabila ada tamu negara yaitu sifatnya kepala negara. Kemudian untuk dalmas yaitu pengendalian massa, apabila kita diminta ada unjuk rasa, kita diminta untuk melakukan pengamanan. Kita bergabung dengan pasukan-pasukan yang ada di lapangan. Apabila nanti sudah terjadi keramaian dan dibutuhkan untuk pasukan Denturangga itu diturunkan sebagai lintas ganti. Yang sifatnya lintas ganti yaitu untuk mengamankan pada saat nanti sudah mulai memanas. Kita untuk mendorong massa dan mengamankan tim negosiasi. Kemudian untuk SAR terbatas adalah kita memberi bantuan untuk bencana alam, contohnya apabila ada bencana atau jalan yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan, ya, pasukan turangga itu bisa membawa logistik sampai ke tempat tujuan. Demikian. Kalau boleh tahu Komandan, untuk kuda-kuda yang ada di sini yang mungkin bahkan sudah bisa kita lihat di belakang kita juga udah ada nih yang lagi memeragakan latihan, itu dari kecil memang sudah dirawat atau kita dapat sudah besar seperti ini Komandan? Kuda kita minimal umur 4 tahun. Diusahakan waktu itu untuk 5 tahun ke atas. Sudah 5 tahun ke atas sudah dipakai, bisa dipakai untuk operasional. Tapi kita datang dari Belanda, kita juga masih melatih. Karena mungkin tadinya bahasanya beda, kita masih melatih. Kita overhandle dari Belanda, kita latih untuk pelatih-pelatih kita yang sudah profesional, yang sudah senior-senior untuk di turangga, untuk melatih dan bisa dipakai operasional. Kalau dari K9 tadi, itu untuk salah satu satwa seperti halnya K9-nya sendiri, itu memang dari awal sampai sekarang itu harus hanya ada 1 orang aja yang megang atau pawangnya. Dan kalau apakah itu berlaku juga ke turangga, Komandan? Betul. Jadi kuda juga demikian juga. Satu kuda itu ada 2 pemegang, yaitu namanya aswasada. Kalau aswasada itu dari bahasa Sanskerta lagi, yang artinya penunggang. Jadi satu kuda itu dirawat oleh 2 aswasada. Nah, setiap hari dari mulai perawatan, dimandikan sampai dengan latihan bergantian. Jadi 1 ekor kuda 2 aswasada. Aswasada dan pendamping. Kalau yang aswasada itu dia sebagai penunggang, kalau pendamping dia ada di bawah dan mengikuti kegiatannya kuda tersebut. Kalau boleh tahu juga nih Komandan, untuk menjadi bagian dari detasemen turangga sendiri, apakah dari pihak kepolisian tuh perlu ibarat kata skill khusus gitu Komandan? Betul. Karena tidak sembarangan orang bisa menaiki kuda, dia juga harus belajar. Seperti saya juga nggak tiba-tiba langsung bisa naik kuda, saya harus latihan. Mereka sudah semuanya bisa naik kuda, itu pun setiap hari juga latihan. Di samping untuk kesehatan kudanya dan untuk menambah kemahiran mereka masing-masing. Ini kan pastinya dengan dari awal kuda datang dan juga sampai sekarang itu nggak ujuk-ujuk bisa langsung naiki dan bisa langsung mengikuti ini kan. Pasti harus ada prosesi latihan dulu. Nah, latihannya yang dijalankan ataupun dilaksanakan oleh turangga sendiri, para kuda-kuda ini apakah berat atau tidak, Komandan? Lumayan berat, apalagi yang kudanya masih terlalu muda. Gitu, datang dari Belanda yang masih muda-muda itu biasanya gerakannya juga masih seperti anak-anak. Seperti contoh kayak kucing yang gerakannya masih anak-anak itu kan gerakannya juga berlebih. Ya, demikian juga
untuk turangga yang masih muda, kita perlu latihan, dan setiap hari latihan, sehingga sampai dengan mereka sampai dengan umur karena sudah terbiasa kita latihan, semuanya kuda ini sudah nurut. Oke, baik. Terakhir kemarin ini kan sebelumnya kan habis latihan pastinya kan ada ini ya, kuda-kuda pasti kembali ke mungkin bangsal atau bilik masing-masing lah untuk isal namanya ya, untuk melakukan grooming dan lain sebagainya. Kira-kira kami sama para pemirsa tuh bisa ngelihat nggak sih prosesi groomingnya dan lain sebagainya kemana? Jadi kuda sebelum dan sesudah latihan, sebelum pada saat kita akan dipakai perlengkapan, kita bersihkan, kita siap untuk latihan, dan setelah latihan kita bersihkan kembali dan kita mandikan kembali. Kemudian untuk kru-kru silakan boleh untuk nanti menyaksikan pada saat kuda perawatan. Silakan nanti diinstal. Kalau boleh tahu Komandan, untuk prestasi dari Ditpol Satwa sendiri itu yang sudah diperoleh dari awal Komandan menjabat sampai sekarang itu apa sih Komandan? Baik, kalau untuk menyebutkan satu persatu banyak sekali ya. Iya. Karena kegiatan kita yang paling utama dari mulai patroli protokoler, dalmas, dan SAR terbatas. Dari mulai protokoler kita ikut rangkaian dalam kegiatan menyambut tamu negara, bergabung dengan TNI di Istana. Iya. Kemudian kegiatan pengamanan G20 terakhir kemarin di 2022 di Bali. Kebetulan dari Denturangga mengirimkan 12 ekor. 12 ekor. Jadi 6 ekor dari Denturangga, 2 ekor dari Bandung, 2 ekor dari DIY, 2 ekor lagi dari Jawa Tengah. Pencapaian paling baru nih dari Detasemen Turangga itu seperti apa sih Komandan? Soalnya saya sempat dengar itu katanya Februari kemarin itu sempat ada yang memenangkan kompetisi lompat ya dari Detasemen Turangga, dan itu kalau bisa diceritakan sedikit ya Komandan? Baik. Apa, Komandan? Di samping kita melaksanakan tugas pokok dan fungsi Detasemen Turangga, kita membina untuk yang berprestasi. Yang paling terakhir kemarin Bribda Vergi kemarin menjuarai di Polo Mas, mendapat juara 1 di 50 sampai 70 cm. Februari ya. Februari kemarin yang paling terbaru. Kemudian kejuaraan-kejuaraan yang lain yang diselenggarakan oleh Pordasi, mereka sering mengikuti, bahkan juga sering menjuarai. Oke, kurang lebih kalau misalkan untuk melakukan kejuaraan seperti itu, apakah setiap tahun ya dari Detasemen Turangga tuh mengirimkan orang atau seperti apa Komandan? Betul. Untuk mengikuti lomba, karena setiap bulan itu bisa dilaksanakan 1 kali di masing-masing tempat, dari mulai Pulau Mas, Artayasa, APM, dan lainnya, sehingga dari masing-masing atlet mereka berdua ini selalu menyiapkan, bahkan latihan juga fisik selalu disiapkan untuk mempersiapkan jangan sampai pada saat event akan diselenggarakan atlet-atletnya ini tidak siap. Dan terkait dengan kesiapan fisik dan juga mental Komandan, apakah pada saat menjelang kompetisi yang akan dilaksanakan oleh para personel, adakah latihan-latihan khusus yang mungkin memang dilaksanakan oleh para personel dan juga mungkin dari Turangganya sendiri Komandan? Untuk latihan khusus setiap mau ada kejuaraan, jadi 1 bulan sebelumnya ini sudah
latihan penuh untuk ada kerjasama atau simbiosis antara penunggang dan kudanya. Jadi di samping untuk menjaga stamina penunggang, demikian juga stamina kudanya. Jadi ritme antara nanti pada saat akan di perlombaan, jadi antara kuda dan penunggangnya sudah ada chemistry. Dan kalau boleh tahu, di setiap kejuaraan Turangga sendiri, apakah sistemnya itu seperti apa sih Komandan? Apakah mungkin itu balap lari kecepatan, ataupun mungkin agility yang dipertontonkan, atau ada kompetisi-kompetisi lain Komandan yang biasa diikuti? Untuk yang biasa kita ikuti adalah show jumping dan dressage. Kalau untuk kuda pacu kita tidak pernah. Oke. Dan kalau boleh tahu untuk dress jumping itu kan jam ya. Kalau dressage itu seperti apa Komandan? Bisa dijelaskan? Dressage itu untuk ketepatan waktu yang disediakan oleh panitia dan gerakan serta langkah yang sudah ditentukan, kuda itu bisa menepati. Oke. Jadi tidak sembarangan, pada saat mereka berjalan pun sudah dihitung langkahnya. Pada saat detik dia harus lari, dia lari, hitungan dia langkah nanti yang ditentukan dia harus berhenti, dia berhenti. Tadi sempat sudah dijelaskan juga beberapa metode dan juga semacam kayak dressage dan juga jumping dan lain sebagainya. Kira-kira kami boleh nggak sih ngelihat atraksi-atraksi yang sudah dijelaskan sama Komandan tadi di Turanggas ini? Oke, boleh. Oke. Nanti kita akan siapkan yang tadi sudah saya tampilkan itu karosel. Karosel adalah bentuk pada saat pengamanan, pengendali massa. Jadi pada saat nanti dia ada bentuk ular, dia menggiring massa. Untuk volte besar itu untuk mengepung. Untuk lingkaran besar dan lingkaran kecil itu untuk mengecilkan pada saat ada kejadian chaos atau terduga pelaku itu akan kita kepung. Akan dikepung, kemudian pendamping itu yang akan di bawah itu yang akan nanti menyelesaikan. Awal mulanya bisa suka sama berkuda itu kayak gimana? Kalau awal mulanya saya emang dari kebetulan saya pelatih SEA Games. Oh, pelatih SEA Games 2014 dan dari kecil dari TK saya sudah diajarkan berkuda dan lingkungan saya berkuda. Kebetulan nih teman saya juga satu komplek. Jadi anak kecil di sana ya mainnya kuda. Yang lain main bola, kita main kuda. Bener-bener seru ya, berarti dari dulu tuh memang udah ini kuda ya. Dan awal mulanya bisa bergabung dengan Detasmen Turangga Polri itu kira-kira singkatnya gimana? Waktu pas sebelum jadi polisi saya mendapat medali bronze di PON 2016 Jawa Barat. Akhirnya saya ditawari oleh SDM Polri untuk bergabung di kepolisian untuk memperkuat Detasmen Turangga. Oke, memang itu sudah ada ini sendiri ya, sudah dari jalur prestasi ya? Sudah jalur prestasi. Dulu namanya talent scouting. Oh, talent scouting ya? Lebih seperti itu. Dan kalau boleh tahu Komandan kan tadi sempat berbicara juga ya dengan Komandan Edi. Terakhir Abang tuh sempat memenangkan kejuaraan di Pulau Mas ya? Ya. Itu kalau boleh tahu kira-kira kejuaraan seperti apa sih itu Bang? Kalau untuk yang di Pulau Mas itu nasional, karena dari seluruh provinsi ada perwakilan dan itu tuh dihitung untuk PON 2024 sekarang. Jadi kita mempunyai hitungan supaya kita bisa lolos ke PON 2024 September yang diadakan di Medan, Aceh. Oke, berarti kurang lebih dalam kejuaraan yang dilaksanakan di Pulau Mas itu yang dinilai dari kejuaraan itu sendiri apa tuh Bang? Kebetulan saya ikut di disiplin jumping. Disiplin jumping. Jumping itu kita harus kecepatan sama minus poin yang paling kecil. Minus poin yang paling kecil. Teknik latihannya tuh yang diikuti tuh atau yang Abang jalani tuh selama ini kayak gimana sih Bang? Kalau teknik latihannya mungkin satu ya, harus disiplin. Iya. Disiplin, terus kita harus tidur teratur. Kita mempunyai pelatih, kita harus ikutin cara pelatih seperti apa. Terus kalau misalnya ada kurang mungkin
kita harus lebih bonding juga sama kudanya. Nah. Karena kita kan olahraga dengan makhluk hidup ya. Iya. Makhluk hidup harus bonding, kalau misalnya kita nggak bonding juga berantakan. Itu Terus dia. ketika naik kuda itu kita harus happy. Karena kuda punya hati, kita punya hati. Oh iya. Jadi tahu kalau misalnya kitanya lagi mungkin bad mood atau gimana, kuda juga paham. Nah itu dia. Nah apakah terkait dengan bondingnya nih kan ini menurut saya sebagai orang awam ya Bang, bonding antara penunggang dan turangganya itu kan salah satu hal yang menjadi bisa dibilang benteng terbesar lah Ya. untuk menaklukkan seekor turangga. Dan kira-kira apakah abang punya cara khusus bang? Kalau saya cara pribadi mungkin saya datang ke kandangnya mungkin setiap hari, terus kita memberi wortel atau makanan, kita lus-lus kepalanya, itu juga termasuk bonding. Sudah Salah termasuk. satu cara untuk mendekatkan kuda. Saya ngelihat outfitnya ini agak beda sendiri nih abang berdua nih. Nah. Kira-kira tuh outfitnya kayak gimana tuh bang? Jadi itu outfit baju kebesaran detasmen turangga. Oke. Ketika ada acara seperti protokoler yang untuk Johor, Iya. terus untuk mungkin event-event tanding, kita mewakili Polri, karena ini baju kebesaran kita gunakan. Oke, jadi itu memang mewakilkan daripada detasemen turangga itu sendiri ya. Ciri khasnya. Sudah menjadi ciri khas lah misalnya. Dan selanjutnya tuh, kalau misalkan kemarin kan tadi juga sempat diberitahu juga oleh abang sudah mengikuti kejuaraan di Pulau Mas. Dan kalau boleh tahu tuh, kira-kira saya mau minta ada nggak sih kesan-pesan untuk detasemen turangga ke depannya nih? Kalau untuk pesan dan kesannya mungkin saya harap kedepannya bakal lebih dikenal sama orang dan bakal lebih dipergunakan untuk hal-hal mungkin seperti event-event kayak festival segala macam dan demonstrasi mungkin. Oke. Nah, gimana? Seru nggak tadi? Sebelumnya kita udah sempat ketemu sama para kenen yang memiliki tugasnya masing-masing. Mulai dari pelacakan khusus, penjinak bom atau pencarian bom, kenen yang bertugas sebagai SAR, yang mana ya mereka bertugas untuk mencari korban-korban yang tertimpa musibah bencana alam. Dan terakhir ada kita bertemu juga dengan para turangga-turangga Polri yang siap mengamankan keadaan ataupun kondisi yang terjadi jika ada kerusuhan dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa saksikan terus episode Bayangkara Inspiratif selanjutnya karena kita akan memperkenalkan kepada kalian semua para anggota Polri yang memiliki inovasi dan pastinya membanggakan institusi Polri. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan salam presisi.